Diandra, kenapa aku masih aja mikirin dia setelah semua yang dia lakuin ke aku? Dim, maafin aku Dim. Kamu harus menderita di dalam sana karena kebohongan yang aku bilang. Surat untuk Dimitri. Oh iya mbak. Perempuan itu lagi yang kirim. Iya Pak Adam. Pokoknya, apapun yang dia kirim, Bapak berikan kepada saya. Jangan sampai Dimitri yang menerima surat-surat itu. Diandra udah masukin aku ke penjara. Cintanya denganku cuma palsu. Sekali lagi maafin aku Dim. Aku harus pergi. Kamu pergi kemana sih, Di? Kenapa nggak pamit ke aku? Padahal harusnya ini jadi waktunya kita bisa bersama loh. Bunda akan kasih nama untuk kamu, Freya. Bunda berharap kamu bisa membawa kekuatan, cinta, dan juga keberanian. Pokoknya kita pindah ke Jakarta, titik. Hari ini adalah hari yang spesial. Karena selain menyambut anak saya Dimitri yang kembali ke rumah dan perusahaan, kami juga dengan bahagia mengumumkan pertunangan antara Dimitri Aidan Wijaya dengan Melisa Citra Naufal. Pak, ini apa-apaan sih? Hah? Maksudnya Papa apa? Aku aja bahkan belum menyetujui soal perjodohan yang Papa bilang kemarin. Terus tiba-tiba Papa bikin acara sebesar ini tanpa kasih tahu ke aku. Karena ini yang terbaik buat kamu, Dimitri. Makanya Papa melakukan ini semuanya secepatnya. Pertunangan dan pernikahan. Yang terbaik apa? Ini hidup aku, bukan hidup Papa. Aku yang berhak nentuin. Justru karena ini hidup kamu. Hidup anak kesayangan Papa. Makanya Papa nggak mau kamu sampai melakukan kesalahan lagi. Sudah cukup. Waktu kamu terbuang karena penjara. Papa nggak mau kamu membuang waktu lagi. Sekarang waktunya kamu memulai hidup baru. Dengan perempuan yang gak aku cintai. Stop, Dimitri. Kalaupun kamu nggak cinta, tetap nggak pantas kamu berbicara seperti ini tentang dia. Apa kamu nggak ingat? Saat kamu berada di sana, saat semua orang menjauh dari kamu, Melisa lah yang tetap ada. Saat kamu menjalani hari-hari berat kamu di sana, siapa yang setiap minggu mengunjungi kamu tanpa bosan? Siapa yang selalu membela kamu di depan media saat semua orang menuduh kamu, menghujat kamu dan ingin menghukum kamu? Siapa yang sudah membantu kamu untuk mendapatkan remisi dari 8 tahun menjadi 7 tahun? Dan siapa yang dengan setia dan tanpa lelah menunggu kamu pulang? Kata sipir tamunya perempuan. Siapa ya? Apa Diandra? Silakan Pak. Hai Dim. Oh iya, aku bawain makanan kesukaan kamu. Dan aku belinya di restoran favorit kamu dulu. Nih.
Silakan, Pak. Makasih. Mel. Ini kan lagi hujan deras kayak gini. Ngapain masih datang? Ya nggak apa-apa, Diem. Yang penting kan aku bisa ketemu sama kamu. Oh ya, Dim. Aku bikinin kamu sup loh. Pas banget kan lagi hujan-hujan gini. Makan sekarang ya mumpung masih hangat. Wake up, Dimitri. Melisa itu bukan hanya sahabat kecil kamu, tapi juga perempuan yang sangat tulus. Bahkan papa pernah melihat dia bercerita sama mama kamu. Dan dia mengutarakan betapa begitu dalam perasaannya terhadap kamu. Aku tahu, Tante. Banyak orang yang nyuruh aku buat pergi dari Dimitri. Buat cari orang lain dan mulai kehidupan yang baru. Tapi aku nggak bisa, Tan. Aku nggak tahu sih, kehidupan aku bakal kayak apa ke depannya. Tapi satu hal yang aku tahu, hati aku cuma buat Dimitri. Aku tahu Melisa baik, Pak. Tapi aku nggak bisa menikahi perempuan hanya dengan karena alasan dia menunggu. Lalu apa yang kamu tunggu? Cinta instan seperti di film. Kalaupun kamu nggak cinta, belajarlah untuk mencintai dia. Melisa nggak kurang apa. Dia cantik, cerdas. Dia setia. Dari kalangan keluarga yang berada setara sama kita. Nggak gampang mencari perempuan seperti dia, Dimitri. Papa tahu. Papa mengerti dan Papa bisa melihat kalau masih ada cinta lama itu di mata kamu. Tapi apa kamu nggak kapok sama cinta lama itu? Karena cinta itu, Melisa jauh lebih baik daripada perempuan yang kamu pilih atas nama cinta lama itu. Yang sudah memfitnah kamu, menjerumuskan kamu, dan memasukkan kamu ke dalam... Stop! Jangan pernah bahas lagi soal Diandra depan aku. Justru karena Papa nggak mau kamu jatuh ke lubang yang sama. Jadi Papa mengambil keputusan ini. Aku nggak tahu. Aku bener-bener sekarang aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu pasti, aku nggak bisa memulai sesuatu yang baru kalau luka lama aja belum sembuh, Pak. Apa kamu pikir hidup bisa kamu jalani hanya dengan menuruti perasaan? Tidak sesimpel itu. Di mata Papa, Melisa itu bukan cuma perempuan tulus dan bersedia menunggu. Tapi dia adalah simbol bahwa kamu masih pantas untuk didampingi. Kamu masih pantas dicintai. Kamu masih pantas diharapkan. Bahwa kamu masih punya masa depan. Dengan menikahi dia, kamu bukan hanya memperbaiki, tapi juga membersihkan nama kamu. Kamu mulai dari awal dengan yang pasti. Dengan seseorang yang selalu yakin sama kamu, meskipun dunia sudah menyerah. Sebelum ini semua berlanjut lebih jauh, apa bisa kita ngomong berdua dulu 4 mata? Dim, kita bisa bicarakan nanti di rumah, kan gak mesti sekarang. Kamu gak lihat acaranya sudah sesempurna ini. Tolong, Bang. Jangan sampai aku ngomong di depan semua tamu Papa ini sekarang. Wajah Dimitri tadi kayaknya nggak seneng. Bahkan marah. Ya Allah, gimana kalau dia nolak pertunangan ini?
Lagian mama sama papa juga mau bikin acara sebesar ini. Kenapa sih nggak bilang aku dulu? Gimana kalau Dimitri beneran tolak aku di depan semua orang? Mau ditaruh di mana muka aku? Semua orang pasti bakal nyela aku. Aku bakal dipermalukan. Surprise! Kak Jordan? Kamu ngapain sendirian di sini, Mel? Kamu mau dilamar loh. Semua tamu udah siap. Aku lagi pengen sendiri, Kak. Jangan ganggu aku. Udah deh, mending kamu sana deh. Sana. Kamu kenapa sih, Mel? Mel, Ih, emang salah ya? Kalau kakak mau nemenin adiknya yang lagi galau. tapi aku lagi pengen sendirian, Kak. Udah deh, sana deh. Sana pergi nggak? Mel, kakak itu nyari kamu susah loh. Hampir kakak cek semua CCTV. Sampai sini malah diusir. Lebay banget deh. Sampai cek CCTV segala. Kok dibilang lebay sih, Mel? Kakak sendiri dibilang lebay. Kamu tahu nggak? Kakak sini mau ngapain? Ngapain? Kakak bawain kamu kado spesial. Kakak bawain aku hadiah? Itu. Aku buka ya, Kak. Makasih, Kak Jordan. Kak Jordan, kado apaan coba kayak gini? Emang kakak pikir Dimitri cowok kayak apa? Namanya juga laki-laki, Mel. Semua di awal juga baik kali. Kita nggak tahu seterusnya kayak gimana. Udah deh ngomong ngaconya. Udah, sana mendingan kakak balik lagi, kumpul sama tamu-tamu yang lain. Udah pada nungguin. Udah, sana. Mel. Udah, sana nggak? Mel, daripada kakak kesana sendirian, mendingan kakak ke situ ngeliatin ikan. Kak Jordan, Ngeliatin pemandangan yang bagus tuh. Kak Jordan udah sana. Cepetan aja, jangan Nggak gangguin mau, aku. Mel. Kamu harus ikut. Enggak, nanti aku nyusul. Cepetan nggak? Ke depan Kak Jordan. Ih, Tapi sama kamu, Mel. nggak mau. Udah sana nggak? Ih, Mama. Kamu ngapain sih di sini? Acaranya udah mau mulai loh. Jordan, kamu datang. Mama pikir kamu lebih mentingin kerjaan kamu daripada lihat lamaran adik kamu. Nggak mungkin dong, Ma. Masa Jordan mentingin kerjaan daripada acara pertunangan adik tercinta dan tercantik di dunia ini. Depan Mama doang tuh dia ngomongnya kayak gini. Udah jangan berisik, kalian malah berantem aja sih. Ayo dong Mel, acaranya udah mau mulai. Yuk, ayo, udah. Pada para tamu Tuh, undangan kan? dipersilakan untuk masuk kembali ke dalam ruangan. Bener, Karena udah mulai. acara Ayo. akan segera dimulai. Ayo, udah biarin aja. Jordan udah dong, stop gangguin adiknya. Nah, ini kamarnya. Kontrakan di sini tuh bersih, rapi, adem, dan murah lagi di komplek ini. Tapi jangan pada protes ya. Kalau peraturan di sini tuh ketat sekali. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Akhirnya nemu juga rumah yang pas. Iya, sama-sama. Tapi Bu Diandra dan keluarga, maaf ya. Kalau listrik, air, itu bayar sendiri. Bayar kontrakannya maksimal setiap bulannya tanggal 5. Kalau telat 1 hari aja, saya usir semuanya.
Diandra Shana Rasha, will you marry me? I do. I do. Papa sudah menyiapkan cincin ini. Kamu pasti bisa. Ini demi masa depan kamu. Ambil. Lihat dari sorot matanya, dia nggak mau ini terjadi. Ya Allah, gimana ini? Gimana kalau Dimitri nolak aku di depan semua tamu ini? Udahlah, sebaiknya aku jangan overthinking dulu. Lagian, kalaupun hal itu terjadi, ya mau gimana lagi? Mau nggak mau aku harus tahan malu ini. Toh, aku bukan anak kecil lagi. Aku harus siap dengan apapun yang terjadi. Melisa udah menunggu, Dim. Ayo. Ma, Tante, apa saya bisa bicara dengan Melisa sebentar? Boleh. Ya, Ma. Kamu mau ngomong apa, Dim? Mel, dari dulu kamu selalu ada. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku sempurna, tapi karena kamu yakin bahwa aku layak untuk dicintai. Dan kamu gak pernah pergi di saat aku kehilangan arah. Dan di saat tergelap pun, kamulah yang paling terang. Mulai hari ini aku gak mau jalan lagi sendirian. Apa kamu mau untuk temenin aku selamanya?
pengkhianatan dan rasa sakit. Maafin aku. Maafin aku. Will you marry me? Yes, Dim. Ayo dong. Aku mau. Dim, kalau kamu benci aku paham. Karena sampai hari ini pun, aku belum bisa maafin diri aku sendiri. Butiran ini adalah saksi dari semua kesalahan yang gak akan pernah bisa aku perbaiki. I love you so much, Dim. Lihat deh bibir kamu. Kena saus belepotan tahu? Aku lapin ya. Enak gak sticknya? Ya, enak. Akhirnya semua ini beneran terjadi. Aku resmi bertunangan dengan Dimitri. Akhirnya. Akhirnya ya, anak kita jadian juga. Dari kecil mereka udah akrab, sekarang akhirnya berjodoh. Iya Mbak, saya juga senang sekali. Melisa itu anak yang luar biasa. Bukan cuma itu. Perusahaan pun akan semakin kuat kalau keluarga kita bersatu. Ini namanya jodoh yang membawa berkat. Adam. Dari dulu gak pernah berubah. Bayangin, masih mikirin strategi sambil pesta. Iya nih. Untuk pertunangan Dimitri dan Melisa, semoga ini akan menjadi perjalanan awal kisah cinta yang abadi. Cheers. Cheers.
Seandainya waktu bisa aku putar. Seandainya aku bisa mencegah semua musibah itu supaya nggak terjadi. Seandainya bisa aku putar waktu, mungkin aku nggak akan pernah percaya lagi sama cinta. Tapi waktu nggak bisa diputar. Bahkan luka ini, setelah sekian lama, masih terasa seperti baru hari ini. Aduh, sayangnya bunda udah bobo. Kasihan pasti kecapeannya. Habis jalan panjang tadi. Iya nak. Loh, nak, kok kamu badannya panas banget? Loh. Ya ampun nak, kamu demam. Aduh. Hah? Loh. Ini kenapa? Kok ada bintik-bintik merah? Ah, di kaki juga, di tangan juga. Ya ampun nak, kamu kenapa? Belakangan ini memang aku ngerasa ada yang gak beres sama Freya. Tapi ini udah malam banget. Sebaiknya aku kompres dia dulu biar demamnya reda. Besok pagi baru aku akan bawa Freya ke rumah sakit untuk periksa. Bunda. Iya nak. Bunda di sini sayang. Bunda. Iya. Aduh. Ih, jelek banget. Ibu! Bu, lipstik Duta aku mana ya? Kalau aku pakai lipstik ini kelihatan murah banget, kampungan. Kampungan deh, udah kayak sales panci. Ya, ibu datang. Ibu datang. Banyak lipstiknya. Banyak. Tunggu. Ini poles. Enggak mau. Aku mau yang ini dia. Ibu pernah denger ya, katanya kamera itu jahat loh. Jadi dia bisa kelihatan kayak double chin gitu. Tutup dan sampai kelihatan. Pokoknya itu nggak boleh terjadi. Aku nggak boleh gagal hari ini karena aku mau casting di rumah produksi top Jakarta. Karena kalau lolos kita tuh nggak akan pernah hidup susah lagi, Bu. Ibu juga udah nggak sabar. Ibu nggak suka jadi orang miskin kelamaan kayak gini. Aku bakalan Kamu kenapa? Kamu kenapa kok panik begitu? Aku nggak apa-apa ya. Ini Freya sakit. Dari semalam udah demam tinggi dan per hari ini makin parah. Terus di tangannya itu muncul bintik-bintik merah ya, di kakinya juga. Aku takut banget dia kenapa-napa. Aduh, udah deh Kang, nggak usah lebay. Bintik merah doang kan? Ya kali aja dia digigit nyamuk. Lagian ngapain sih dikit-dikit panik. Nit, ini beda, Nit.
Kamu ingat sendiri kan? Freya sempat mimisan kemarin. Anak kecil di mana-mana juga pernah mimisan. Ibu aja pernah mimisan karena kepanasan. Ya nggak gitu, Bu. Freya udah demam berhari-hari. Aku takutnya dia kenapa-napa. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Diandra, kamu kan tahu kan, kita pindah ke sini pakai uang. Rekening kita tuh udah tinggal dikit sekali. Terus mau ngapain sih? Buang-buang uang. Aku khawatir dia kenapa-napa aja. Ya iyalah, dari kecil suka sakit ya. Soalnya nggak pernah dikasih ASI. Maksud ibu apa ngomong kayak gitu? Jadi ibu nyalahin aku karena aku nggak mau kasih ASI ke Freya gitu? Iya kan, memang kamu nggak pernah mau nyusuin, Nit. Tapi kalau dipikir-pikir memang kasihan. Ayah. Biar bagaimanapun, Freya itu kan anak kamu. Apa sih ya, Bu? Anak siapa? Kakek kenapa sebut aku anak Tante Yunita? Bukannya aku anak bunda. Jangan-jangan aku bukan anak bunda. Nak. Sayang, Nak. Kamu tadi cuman salah denger. Kakek nggak ngomong gitu kok. Kamu itu anaknya bunda. Satu-satunya anaknya bunda yang paling bunda sayang. Tadi aku dengar sendiri. Kamu kan masih kecil. Kamu belum ngerti. Kakek nggak ngomong gitu. Ya kan, Kek? Iya. Kakek tadi ngomongin anaknya tetangga. Bukan ngomongin Freya. Bukan. Udah, kamu jangan mikir yang enggak-enggak ya, Nak. Kamu tuh anak yang bunda, yang paling bunda sayang. Bunda tuh sayang buat sama kamu sedunia. Yang penting kamu harus cepat sembuh. Nggak boleh mikirin apa-apa ya. Yaudah, tapi Pea udah nggak apa-apa kok. Jadi gak usah dibawa ke rumah sakit. Masa coba sini sama kakek periksa dulu. Panas badannya, masih panas, kita ke rumah sakit ya. Mau ya? Udah, gak usah lebay. Tuh anaknya aja bilang nggak apa-apa, udah nggak demam kan ya Freya ya. Freya mendingan sekarang Freya masuk aja ke kamar. Terus Freya bobo. Iya, Oma. Ya. Nah, kita masuk kamar yuk. Kamu istirahat lagi, bunda antar. Diandra, telepon bunyi. Bunda angkat telepon bentar ya. Iya, halo. Selamat pagi Mbak Diandra. Kami dari PT Jordan Travel Nusantara, bagian HRD. Kami mau konfirmasi kalau kami sudah menerima surat lamaran Mbak. Ya ampun, alhamdulillah. Kami sangat tertarik dengan kompetensi Anda. Apa Mbak bisa datang ke kantor untuk interview hari ini jam 2 siang? Hari ini ya? Iya Mbak, maaf sekali mendadak. Tapi ini urgent, karena ini salah satu tahap akhir dari seleksi cepat Mbak. Kalau gitu saya usahain. Makasih ya Mbak. Kamu lolos interview. Ya udah, kalau gitu berarti kamu pergi kerja. Ayo, sana. Bu, aku nggak mungkin ninggalin Freya kan, Bu. Freya lagi sakit. Aduh, urusan Freya, nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin, nggak apa-apa, ntar juga sembuh kok. Yang penting sekarang kamu harus terima kerjaan. Kamu tahu nggak, kita pindah nih ke Jakarta. Kamu harus ingat Jakarta semuanya itu serba mahal. Jadi kamu sekarang juga harus pergi kerja. Cepetan, kerja. Bu, aku nggak bisa ninggalin Freya gitu aja, dia demam tinggi, Bu. Kalau ada apa-apa gimana? Jangan-jangan kamu males ya. Kamu mau menumpang hidup dengan calon bintang Baby Yunita, ya kan? Nggak gitu, Bu. Ya kalau nggak gitu kamu pergi kerja dong. Aduh, Freya ini kan cuma sakit biasa. Dia bukannya sekarat, oke?
Ya, Diandra kamu pergi aja. Biar Freya, ayah yang jaga ya. Tapi ya... Udah, kamu harus percaya sama ayah. Lagi pula Freya ini anaknya sehat ya, kuat ya. Coba ngomong dulu sama bunda. Ngomong. Iya, bunda pergi aja. Aku nggak apa-apa kok. Kamu beneran nggak apa-apa? Bunda tinggal kerja. Pokoknya bunda jangan khawatir. Aku baik-baik aja. Iya kan, Kek? Terus kita. Ayo, tos. Ya udah, kalau gitu bunda kerja dulu. Freya, doain bunda ya. Bunda janji, apapun yang terjadi nanti, bunda akan tetap jadi pelindung kamu dan kebahagiaan kamu. Kamu adalah prioritas bunda untuk selamanya, nak. Bismillah. Semoga ini langkah awal buat masa depan aku dan Freya. Siang Mbak, saya ada janji interview atas nama Diandra. Sebentar, saya cek dulu Ibu. Baik Ibu Diandra, silakan ke koridor lantai 2. Nanti akan dipanggil. Oh iya, makasih banyak. Iya, sama-sama. Ki, gimana? Lancar nggak? Nggak ngerti deh. Tadi tuh kesannya udah lancar semuanya. Tapi pas dia tahu kalau aku udah tunangan dan 3 bulan lagi mau nikah, ekspresi HRD-nya tuh langsung berubah. Hah? Serius? Iya. Bahkan dia bilang kalau pegawai di sini tuh diutamakan yang masih single. Makasih ya. Semoga kamu berhasil. Hati-hati, Ki. Jadi mereka cuma cari pegawai single. Padahal aku ibu 1 anak. Apa aku harus bohong demi masa depan anakku? Mbak Diandra ya. Latar belakang pendidikannya bagus. Pengalaman kerjanya juga cukup relevan. Kami langsung aja bertanya ke pertanyaan standar ya. Dilihat dari fotokopi KTP-nya ditulis ini belum kawin sih. Apa ada rencana menikah dalam waktu dekat? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, oke baik. Sebelumnya saya mau sampaikan ke mbaknya kalau di kebijakan perusahaan kita itu sangat spesifik. Kami mencari tenaga kerja yang all out dalam jam kerja. Kami tidak memprioritaskan kepada kandidat yang sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak. Karena nanti mereka prioritasnya jadi terbagi. Saya bisa pastikan kalau prioritas saya tidak akan terbagi, Bu. Baik, selamat ya. Anda diterima. Makasih banyak, Bu. Hari ini silakan ikut orientasi karena besok sudah mulai kerja. Ya Allah, maafin aku. Aku terpaksa bohong seperti ini. Dengan menyembunyikan fakta bahwa aku memiliki anak. Tapi aku sangat perlu pekerjaan ini. Ibu benar. Uang di rekening kami sudah menipis. Kalau aku nggak kerja, gimana caranya kita semua bisa bertahan hidup? Aduh. Kalau jalan pakai mata dong, lihat-lihat kenapa? Kamu perempuan yang waktu itu bikin keributan di tempat panjat tebing karena hampir jatuh kan? Kalau iya emang kenapa? Emang apa urusannya sama lo?
Gak nyangka ya, kita ketemu lagi di sini dengan situasi yang gak kalah buruknya. Atau kamu emang seneng ya bikin masalah untuk orang-orang yang ada di sekeliling kamu? Banyak banget ngomong sih nih orang. Tapi ngelihat tampangnya, ngelihat dandanannya, kayaknya nih orang mau casting juga. Jangan-jangan dia iri lihat kecantikan gue. Makanya sengaja nyolot buat jatuhin mental gue jatuh. Biar dia yang menang casting. Jangan harap bisa remukin mental Baja Yunita. Heh, emangnya lo pikir lo siapa? Kepedean banget ngejudge orang. Gue tahu. Lo pasti salah satu peserta casting di sini kan? Dan lo insecure karena melihat kecantikan gue, iya kan? Kalau lo emang punya nyali, gue tantangin lo di ruangan casting nanti. Jangan di sini. Oh, jadi kamu salah satu peserta casting nanti? Tepatnya peserta yang akan menggilas habis kesombongan lo dan membuat lo pergi dari sini dengan perasaan dan harga diri yang hancur. Wow, hebat banget ngomongnya ya. Maaf Bu Melisa, kami sudah siapkan ruangan dan panel jurinya. Bapak Direktur sudah menunggu. Makasih ya Mas Dery. Ibu Melisa? Iya, Melisa Citra Naufal, eksekutif produser di PH ini. Dan kebetulan, saya yang pegang semua keputusan. Maaf Bu Melisa, kami sudah siapkan ruangan dan panel jurinya. Bapak Direktur sudah menunggu. Makasih ya Mas Dery. Ibu Melisa? Iya, Melisa Citra Naufal, eksekutif produser di PH ini. Dan kebetulan, saya yang pegang semua keputusan. Saya permisi. Ibu tunggu Bu. Bu, saya mohon maaf Bu, saya tadi tuh nggak tahu sumpah. Tadi saya tuh saya grogi. Bukan grogi. Tadi saya latihan jadi peran antagonis ya. Siapa nama kamu? Yunita Bu. Mas Dery, saya rasa perempuan ini nggak perlu di casting lagi. Attitude-nya buruk. Takutnya nanti malah nimbulin masalah lagi. Ibu, saya mohon Bu. Saya mohon kasih saya kesempatan sekali aja. Saya itu udah memimpikan casting ini dari lama banget. Bahkan saya juga jauh-jauh dari luar kota untuk datang ke sini ikut casting. Tolong Bu, kasih saya kesempatan sekali aja. Saya janji bakalan berubah. Yunita, saya akuin wajah kamu emang cantik. Tapi sayang, kamu nggak punya manner. Percuma wajah cantik, tapi nggak bisa ngehargain orang lain. Kamu nggak akan bertahan lama di industri ini. Bu, ibu saya mohon Bu. Saya tuh nggak sengaja. Saya minta maaf, tolong Bu. Belajar dulu caranya menghargai orang lain. Baru kamu boleh mimpi untuk dihargai jadi seorang artis. Saya permisi. Bu, tapi Bu, Mbak. Ibu. Maaf ya Mbak, Mbak sudah ditolak sama Big Boss. Jadi silakan pulang aja. Gimana ini? Bagus. Oke, Dim. Gue suka paket bundling yang lo bikin. Jadi intinya perusahaan lo menyediakan semua armada dari bandara ya. Setelah itu semua gue handle, gitu. Ya. Tapi Dim, gimana kalau kita gabungin? Boleh aja, tapi gue minta di semua brosur, website, konten yang berhubungan sama promosi harus ada logo perusahaan gue. PT Aidantara Transport. Karena sebenarnya gue juga lagi mau rebranding perusahaan gue, bukan hanya sekedar antar jemput aja. Setuju sih. Nanti di semua media promosi bakal gue cantumin nama PT lo. Bahkan di semua itinerary. Oke? Ada lagi mungkin? Ya kalau emang udah siap langsung aja lah kita launching perdana bulan depan. Seperti itu ya? Iya, tapi bisa mungkin jangan sampai ada drama-drama konyol lah. Karena ini baru awal kan, gue nggak pengen pelanggannya jadi kecewa juga. Oke, siap Pak Bos. Gue bakal janji nggak akan ada konsumen yang kecewa, nggak akan ada drama yang konyol. Oke?
Ya udah, kalau gitu gue langsung jalan deh. Cabut sekarang nih? Iya, thank you ya. Thank you. Sampai ketemu. Ya. Oke, baik. Jadi itulah overview perusahaan kita. Perusahaan kita bergerak di bidang tour and travel. Jadi jangan kaget ya. Kalau ritmenya itu agak unik. Jadi intinya, kita perlu tim yang gesit, fleksibel, dan yang gak takut tantangan. Oke, baik. Saya rasa sesi pertama ini sudah cukup. Sekarang kita break dulu 15 menit untuk makan siang. Kalian udah dengar belum berita tentang bos besar di sini? Katanya gokil banget gitu loh. Iya. Nah, itu tuh. Jadi katanya sih dia tuh ganteng banget. Tapi absurd. Nah, bayangin aja ya. Dia kalau ke kantor males banget pakai jas. Maunya pakai t-shirt, terus jeans robek, habis gitu sneakers. Kelakuannya nih beneran ya. Susah banget diatur, semamaunya dia aja. Jadi penasaran, kayak apa ya bos baruku itu? Ya, mudah-mudahan bukan tipe yang suka marah-marah. Bismillah, semoga aku bisa kerja dengan tenang di sini. Alhamdulillah ya Allah, aku keterima kerja di sini. Semoga aku dapat bos yang baik juga. Walaupun tadi katanya orang dan penampilannya agak unik sih. Silakan Pak. Terima kasih. Dim. Loh. Gua hampir kelupaan. Ternyata gua ada meeting sama orang lagi. Oh, oke. Ya. Sukses ya. Ya, see you. Maaf Mbak, nggak sengaja. Iya nggak apa-apa. Mau saya bantuin? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekali lagi maaf ya Mbak ya. Iya nggak apa-apa. Aduh, ya ampun. Aduh. Maaf Pak, maaf. Sebentar ya. Aduh. Lo ngapain jongkok di situ? Oh jatuh, gue bantuin ya. Kamu? Lo Diandra kan? Kamu Jordan kan? Yang waktu itu nolongin aku di tebing. Lo kerja di sini? Iya, baru diterima. Bantuin ya. Makasih. Yaudah, gue duluan ya. Jordan. Ada apa? Mau berterima kasih sama pahlawan tanpa tanda jasa itu. Enggak, bukan gitu. Aku kan inget kamu waktu itu udah nyelamatin nyawa aku sama nyawa adik aku.
Terus? Ya aku kepikiran aja buat traktir kamu mungkin sebagai balasan kamu udah nolongin kita kemarin. Iya, tapi kalau kamu keberatan untuk luangin waktu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, aku maksudnya cuma mau balas budi aja. Jadi mau pesen apa? Aku panggil dulu karyawannya. Mas, mau pesen ya? Anda bisa dibantu? Mas, saya pesen 1 kopi, tapi rasanya yang kayak hubungan ya. Maksudnya? Jadi kopinya ini rasanya awalnya manis dia, tapi lama-lama berasa pahit. Oh, itu avocado, Mas. Iya bener avocado. Boleh, tapi es krimnya kalau bisa jangan yang hambar ya, Mas. Saya trauma sama yang hambar. Oke, Mas. Kalau mbaknya? Kalau saya karamel macchiato aja 1. Oke. Saya ulangi ya. Avocado, es krimnya jangan hambar. Sama karamel macchiato. Iya, Mas. Oke, ditunggu ya. Makasih, Mas. Kamu bisa nggak sih nggak seabsurd itu? Kasian tahu, Masnya absurd banget jadi orang. Tinggal bilang apa yang kamu pengen pesen. Jadi kalau pesen kopi itu harus template sesuai di menu gitu ya? Lagian, Dri, Masnya tadi serius banget ngerti nggak? Kita bikin kacau dikit fokusnya bisa kan? Biar seru kerjanya. Ya terserah sih kalau memang mau bikin kekacauan. Tapi jangan bawa aku. Nggak suka? Bukannya udah cocok ya, Di? Kamu yang orangnya serius, logis, kritis. Terus ketemu sama aku yang orangnya kacau. Kayak kopi ketemu gula. Udah cocok kan? Absurd banget sih. Sumpah aneh banget. Apaan deh? Bercanda. Jangan serius gitu dong. Iya tahu bercanda tapi absurd banget. Ih, aneh. Kamu tau nggak? Kamu tuh kayak yang dicerita-cerita sama karyawan di kantor. Kayak bos kita. Absurd, aneh, nggak jelas tau nggak? Emang ceritanya gimana? Kamu nggak tahu? Itu loh cara dandannya, absurd banget, aneh. Jadi dia pakai kaos oblong, pakai celana jeans, terus ya kayak kamu gini. Nggak kayak gaya-gaya bos pada umumnya yang pakai blazer, pakai celana bahan. Absurd banget, sikapnya juga katanya aneh. Cuman gitu ceritanya. Iya. Kita lihat ya, pahit atau manis. Beneran abis manis ada pahitnya. Karena sambil ngeliat kamu jadi manis terus. Selamat siang Pak Jordan. Leon? Lagi break ya, Pak? Iya, lagi break. Kamu juga lagi break ya? Ya udah jangan buru-buru, kamu juga boleh ngopi. Siap, Pak. Tapi sebentar saya mau ngomong. Sebentar ya. Pak Jordan? Kok dia sopan banget gitu nyapanya? Kayak ke bos aja. Ya ampun, jangan-jangan... Beneran dia ini bos besar itu? Hah? Dia bosnya aku? Ah ya ampun. Diandra, kamu bodoh banget. Kenapa malah ngomongin bos di depan orangnya sendiri? Aduh bodoh banget. Aduh gimana nih? Aduh dipecat gak ya? Makasih, Pak. Pak, saya... ya ampun. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Saya minta maaf ya, Pak. Saya bener-bener nggak maksud, Pak. Tadi ngatain yang enggak soal Bapak. Saya minta maaf, Pak. Jangan pecat saya ya, Pak. Mejanya nanti ada yang bersihin. Sekarang ini tisunya, kamu bersihin tangan kamu, ya. Maaf. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak.
Aduh, saya benar-benar minta maaf Pak, saya nggak sengaja. Nggak apa-apa Diandra, sekarang kamu duduk ya. Basah Pak. Aduh, maafin saya ya Pak. Diandra, ini meja nanti ada yang bersihin. Kamu duduk sekarang ya. Saya nggak dipecat. Kamu nggak akan dipecat, ini soal receh Diandra. Kamu duduk ya. Alhamdulillah. Aduh, maaf ya Pak. Aduh. Kamu nggak dipecat Diandra, tapi kamu harus menebus semua kesalahan kamu. Karena kamu udah ngatain aku. Aneh dan absurd. Aduh Pak, saya beneran nggak maksud Pak. Maafin saya Pak, saya tahu saya salah. Saya tarik kembali Pak kata-kata yang saya ucapin tadi. Bapak nggak aneh kok. Saya sekali lagi minta maaf Pak. Saya rela menerima semua konsekuensinya. Bapak boleh hukum saya. Saya bakal ngelakuin apa aja Pak, asal saya nggak dipecat. Bapak mau saya ngapain? Kamu harus lakuin 3 permintaan dari aku. 3? Dan kamu nggak akan bisa nolak. Iya saya lakuin Pak, saya nggak bakal nolak. Dan kamu pasti bilang iya kan? Iya, saya bilang iya kok Pak. Karena di sini aku bos kamu. Iya, saya tahu Pak, makanya Pak, saya lakuin apa aja permintaan Bapak. Gitu dong. Emang nggak salah yang dibilang sama karyawan-karyawan. Aneh banget sih dia orangnya. Absurdnya kelihatan banget. Saya lakuin apa aja Pak? Hukumannya apa? Kayaknya saya belum kepikiran deh. Nanti kalau saya ada ide, saya akan kasih tahu kamu. Bye, see you, Diandra. Nah, ini dia. Pesawatnya udah jadi. Siap terbang, Nona pilot? Siap kakek. 1, 2, 3. Nih, liatin kaki dulu ya. Wow! Ayo kejar. Coba sekarang Nona pilot yang terbangin. Yang jauh. Nah, ayo lagi. Terbangin lagi dong. Ayo. Sekarang lemparnya agak tinggi ya. Tinggi banget. Freya, kamu kenapa? Kamu kenapa, Nak? Kalau aku pusing kayak muter-muter gitu, kakek. Oh, sini. Duduk. Tenang dulu ya, tenang ya. Sekarang kamu ambil napas pelan-pelan. Lihat kakek nih. Nah gitu, terus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kok badan kamu panas? Astagfirullahaladzim. Kamu kan gak boleh capek-capek main. Udahan dulu ya. Ya. Sekarang istirahat di kamar. Ya. Kaki gendong. Ya. Ayo. Ayo sayang. Ayo. Hai Dim. Hai Mel. Aku sengaja lo datang ke kantor kamu biar kita bisa makan bareng-bareng cheese kayak gini. Cheesecake, dessert yang paling sering aku makan dulu sama Diandra. Dessert itu cuma bawa kenangan buruk masa lalu yang pengen aku lupain. Dadah. Aku lagi gak kepengen. Kamu makan aja sendiri. Kalau kamu buang aja.
Tapi aku udah buat susah-susah loh cheesecake-nya. Aku sampai sengaja bangun pagi. Please, dimakan ya. Kan spesial buat kamu. Ya tapi aku nggak suka. Sikap kamu kok kotos banget sih. Dingin banget sama aku. Kamu tuh ngerti gak sih? Kalau aku nih lagi banyak kerjaan. Bisa nggak usah bikin tambah mumet? Tapi kan aku udah bangun pagi-pagi cuma buat bikin cheesecake ini, Dim. Tapi aku nggak minta kamu untuk bikin ini kan? Kamu tuh kenapa sih, Dim? Kayaknya apapun yang aku lakuin selalu salah di mata kamu. Atau jangan-jangan selama ini kamu baik sama aku cuma karena terpaksa kan? Udahlah. Melisa. Bu, aku tuh kesel banget sama produsernya. Berani-beraninya dia nolak aku coba. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Udah tenang. My baby Yunita yang cantik ini jangan kesal dong. Biarin aja. Nanti produser kamu itu nanti dia yang rugi. Dia udah menolak my baby Yunita yang cantik ini. Nanti kamu pasti akan menjadi artis yang terkenal. Ada apa ya? Yunita ditolak casting gara-gara dia berantem sama produsernya. Makasih, Bu. Ya ampun, Nit. Kok bisa sih sampai berantem? Iya, ceritanya kayak gini. Yunita kirain produsernya itu artis. Jadi dia tersinggung. Terus dia marah-marah. Itu namanya produsernya sombong. Ya udah kalau gitu masih banyak kerjaan lain kan? Kamu juga nggak harus jadi artis. Apa? Kakak bilang aku nggak harus jadi artis. Kakak ngeremehin aku. Kakak pikir aku nggak layak jadi artis. Bukan gitu. Maksudnya biar kamu nggak berkecil hati, Nit. Pekerjaan lain kan juga banyak. Yang penting halal. Sorry ya kak. Kalau hidup kakak hanya ingin diremeh-temehkan, itu kakak. Bukan aku. Aku punya target. Dan aku layak jadi artis. Lah, anak cantik kok ngomel-ngomel begitu jadi jelek. Harusnya kamu tuh semangatin adik kamu. Bukan bikin adik kamu jadi ngedrop. Gimana sih kamu? Support dong. Malah suruh adik kamu cari kerjaan lain. Dia itu pengen jadi artis. Iya, Bu. Aku bukan maksudnya nggak support. Kalau emang kamu nggak bisa nyemangatin, mendingan kamu tuh mingken. Diem aja mulut kamu. Diem. Marah-marahin begitu. Gimana hari ini kamu? Interview lancar? Alhamdulillah ya. Aku diterima kerja. Alhamdulillah. Ayah seneng dengarnya. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu tahu. Kamu ya petatang, peteng-teng gitu. Kamu mau nyindir? Kamu mau pamer? Hah? Alhamdulillah ya. Aku diterima kerja. Alhamdulillah. Ayah seneng dengarnya. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu tahu. Kamu ya petatang, peteng-teng gitu. Kamu mau nyindir? Kamu mau pamer? Hah? Pamer? Kalau kamu itu keterima pekerjaannya, kamu mau pamer? Diandra nggak bermaksud begitu. Jadi maksudnya apa? Kalau bukan pamer? Setidaknya kamu nggak usah ngomong kayak gitu di depannya Yunita. Kakak tuh egois banget tau nggak? Dari dulu kakak pun begitu loh.
Nit, kakak sama sekali nggak maksud untuk nyindir kamu. Ibu salah paham. Kakak tuh egois tuh nggak? Apa sih? Bu, ibu jangan gitu dong. Aku nggak maksud untuk nyindir sama sekali. Iya Mir, Diandra bukan kakak seperti itu. Lagi pula kan dia juga selama ini sudah banyak ngalah sama Yunita. Kok tiba-tiba di rumah ini kehilangan keadilan? Mana keadilan? Gak ada keadilan. Terus aja, terus belain anak kamu. Terus gimana my baby Yunita? Gak ada yang belain dong. Belain aja terus. Baby. Ayah, aku nggak bermaksud gitu tadi. Ibu salah paham. Iya, ayah ngerti banget. Ya itu mungkin Yunita lagi sensitif aja karena ditolak casting. Ntar juga baik. Ya udah, aku masuk dulu ayah. Kalau gitu aku ganti baju ya. Iya nak. Bunda udah ada. Nak, ya ampun. Aku kangen Bunda. Iya, Bunda juga sayang sama kamu, kangen banget. Tadi Bunda pikir kamu tuh masih tidur pules, jadi Bunda nggak bangunin. Kok kamu badannya panas, Nak? Kamu sakit ya? Enggak kak, Bunda cuma kecapean doang habis main sama kakek, main pesawat-pesawatan. Loh, aduh Nak, kamu kan baru sembuh. Kenapa mainin capek-capek? Ya ampun, nanti kalau sakit lagi gimana? Kita masuk ya, istirahat di dalam, yuk. Bunda udah makan belum? Nak, kamu tuh pinter banget deh ngelesnya. Udah ayo kita istirahat dulu yuk. Bunda belum makan. Kita makannya Bunda, tapi sambil piknik gitu. Tapi kan kamu lagi sakit, Nak. Please Bunda, cuma piknik doang sambil makan. Tuh di depan situ. Nak, ayo buruan dihabisin rotinya. Biar kita cepet-cepet istirahat ke dalam, nanti kamu masuk angin loh. Bunda kan sepakat janji mau piknik. Kok Bunda mau protes? Bunda nggak protes, Nak. Bunda cuma takut kamu sakit. Kan kamu masih nggak enak badan. Lagi aku cuma pengen lihat langit sore doang, Bunda. Tuh lihat, awannya kayak permen kapas. Oh iya, bener lucu ya. Pasti rasanya manis-manis gitu deh, kayak seseorang. Kayak siapa ya? Kayak Bunda lah, tapi Bunda jadi makan ya. Kok kayak Bunda, kayak kamu dong, yang lembut-lembut, manis, kayak kapas. Terus kalau kamu makan Bunda, nanti Bunda hilang dong. Kamu sama siapa? Ya udah nih, makan rotinya, makan dulu. Biar kita cepet-cepet istirahat. Enak banget Bunda. Iya dong. Bunda janji sayang, Bunda bakal terus kerja keras biar bisa dapat uang supaya kamu bisa hidup enak, Nak. Dan kalau kamu sakit gini, Bunda bisa bawa kamu ke rumah sakit langsung. Nak, Bunda janji, pokoknya nanti Bunda akan bawa kamu piknik ke tempat yang benar-benar cantik, yang banyak bunganya, yang beneran indah, nggak kayak di halaman rumah kayak gini.
Asal Bunda ikut aku tuh seneng. Nak, Freya. Aduh, Nak, kamu badannya panas banget. Sayang, kita masuk ke dalam aja yuk. Nak, Freya. Aduh, kita harus ke rumah sakit, Nak. Ayah! Ayah! Nak. Ada apa, Di? Rumah sakit ya? Hah? Kenapa? Ayah, Freya tiba-tiba badannya demam tinggi, Ayah. Panas banget, terus dia lemes banget. Ya Allah, kasihan Freya. Tadi siang badannya juga agak panas. Ayah sudah suruh dia istirahat di kamar kan tadi. Ayo, ayo. Kita bawa ke rumah sakit sekarang ya. Ayo, ayo, ayo. Hehehe. Kalian berdua mau kemana? Mau kemana? Ibu, Freya tiba-tiba demam tinggi banget, Bu. Kita mau bawa Freya ke rumah sakit. Kenapa-napa? Ke rumah sakit? Emangnya kita orang kaya? Atau kita belaga kaya? Atau mendadak kita kaya? Hah? Ingat, kita ini orang miskin. Uang dari mana? Bu, kalau uang untuk rumah sakit insya Allah masih ada. Aduh, nggak usah deh, nggak usah. Ini masalah demam biasa kan? Bawa ke dalam rumah aja, ke kamar, tidurin. Udah. Bawa ke kamar, tidurin, dikompres. Udah itu, kita beli aja obat di warung. Ibu ini pernah demam. Ayah juga pernah demam. Biasa aja kok, nggak usah lebay. Ibu, kalau Freya kenapa-napa gimana? Dia demam tinggi, Bu. Dia masih kecil. Nggak usah. Tapi, Bu, nggak usah bawa ke rumah aja. Udah. Astagfirullah. Dia ini kan cucu kamu. Ayah, ibu juga tahu. Freya cucu ibu. Ibu tahu. Bukannya ibu nggak sayang, ibu juga sayang. Tapi ayah kan tahu kan, kita ini apa? Kita ini hidup susah ya. Terus sekarang yang kecil sakit, kita mau ngutang sama siapa? Kita mau ngutang sama siapa? Sama tetangga. Ya. Terus kita juga stres. Terus kita juga sakit. Yang tua sakit, yang kecil sakit, semua orang sakit. Kamu mau kayak gitu? Hah? Tapi, Bu. Tapi apa lagi? Bawa ke dalam rumah, nggak usah tapi. Kamu nggak mau bawa Freya masuk ke kamar? Biarin aja dia angin-anginan di sini. Yang ada nanti dia makin demam. Udah, percaya sama ibu. Ini cuma demam biasa. Tidurin biar cepat sembuh. Bawa masuk sekarang. Kayak nggak pernah demam aja ya. Demam itu biasa lagi. Ayo bawa sekarang. Bawa masuk.